Horus adalah nama dewa langit dalam mitologi Mesir kuno yang menunjuk pada dua dewa, Horus yang tua atau Horus yang agung dan Horus yang muda, putra dewa Osiris dan Isis. Menurut sejarawan Jimmy Dunn, Horus adalah dewa burung terpenting yang mengambil begitu banyak bentuk dan digambarkan dengan tidak berbeda dalam berbagai prasasti, sehingga hampir tidak mungkin untuk membedakan Horus yang sebenarnya. Horus sebagian besar adalah istilah umum untuk sejumlah besar dewa alang. Meskipun ini memang benar, nama Horus biasanya akan ditemukan untuk menunjuk dewa yang lebih muda, putra Isis dan Osiris, yang mengalahkan pamannya dewa Set dan memulihkan ketertiban di negeri itu. Nama Horus adalah versi Latin dari bahasa Mesir Hor, yang berarti yang jauh, mengacu pada perannya sebagai dewa langit. Horus yang tua, saudara laki-laki Osiris, Isis, Set, dan Nephthys, dikenal sebagai Horus the Great dalam bahasa Inggris, atau Haroeran Haroeris dalam bahasa Mesir. Putra Osiris dan Isis dikenal sebagai Horus sang anak, Horpakaret dalam bahasa Mesir, yang diubah menjadi dewa Yunani Harpokrates setelah Alexander Agung menaklukkan Mesir pada tahun 331 sebelum Masehi. Harpokrates juga berarti Horus sang anak, tetapi dewa berbeda dari Horus Mesir. Harpokrates adalah dewa keheningan dan kerahasiaan Yunani, penjaga rahasia yang patung-patungnya secara tetap menggambarkan dia sebagai anak bersayap dengan jari di bibir. Horus yang muda di sisi lain adalah dewa langit yang kuat, yang terkait tidak hanya dengan matahari, tetapi juga dengan bulan. Dia adalah pelindung kerajaan Mesir, pembalas kesalahan, pembela ketertiban, pemersatu dari dua negeri, dan berdasarkan pertempurannya dengan Set, dewa perang yang secara tetap disebut oleh penguasa Mesir sebelum pertempuran dan dipuji setelahnya. Belakangan ia bergabung dengan dewa matahari Ra untuk membentuk dewa baru, Ra Harakte, dewa matahari yang berlayar melintasi langit pada siang hari dan digambarkan sebagai pria berkepala elang yang mengenakan mahkota ganda atas dan bawah Mesir dengan cakra matahari di atasnya. Simbolnya adalah mata Horus, merupakan salah satu simbol Mesir paling terkenal, dan juga elang. Horus yang muda kadang-kadang disebut terkait dengan dewa Horus yang lebih tua, tetapi dengan cepat akan melampauinya dan mengambil banyak karakteristiknya. Pada masa dinasti Ptolemeus sekitar tahun 323 sampai 30 sebelum Masehi, dinasti terakhir yang memerintah Mesir, Horus yang lebih tua telah sepenuhnya digantikan oleh yang lebih muda. Patung Horus sang anak dari periode Ptolemeus menunjukkan dia sebagai seorang anak laki-laki dengan jari di bibir, mungkin mewakili saat dia harus tetap diam ketika bersembunyi dari pamannya dewa Set. Dalam bentuk mudanya, ia datang untuk mewakili janji para dewa untuk menjaga penderitaan umat manusia, karena ia sendiri menderita sebagai seorang anak dan tahu bagaimana rasanya menjadi rapuh dan dikelilingi oleh bahaya. Bentuk Horus inilah yang kemudian menjadi Harpokrates, yang disebut Plutark sebagai putra kedua Isis, dan yang kemudian menjadi populer di Romawi. Sekte Isis dan kultus misteri paling populer di Roma sangat memengaruhi perkembangan agama Kristen, dan Harpokrates adalah putra ilahi yang digambarkan dalam seni Romawi kuno bersama ibunya. Kisah Horus muncul dalam mitos Osiris, yang merupakan salah satu mitos paling populer di Mesir kuno dan memunculkan pemujaan Isis. Kisah ini dimulai tak lama setelah penciptaan dunia, ketika Osiris dan Isis, orang tua Horus, menguasai surga yang mereka ciptakan. Kisah pertempuran antara Horus dan Set memiliki banyak versi berbeda, tetapi yang paling terkenal adalah pada manuskrip yang berasal dari dinasti ke-20, tahun 1090 sampai 1077 sebelum Masehi, yang menggambarkan persaingan mereka di depan Ennead, pengadilan 9 dewa yang kuat. Dalam versi cerita ini, Horus mengajukan keluhan terhadap Set, yang merupakan salah satu dari 9 hakim dewa itu, mengklaim bahwa dia telah secara tidak sah mengambil tahta dari Osiris, ayahnya, yang juga merupakan salah satu dari 9 hakim dewa. Pengadilan diminta untuk memutuskan antara Horus dan Set, dan sebagian besar dewa memilih Horus,
tetapi Ra, dewa tertinggi, mengklaim bahwa Horus terlalu muda dan tidak berpengalaman, dan Set memiliki klaim yang lebih baik untuk memerintah. Horus dan Set harus bersaing dalam serangkaian pertempuran untuk membuktikan mana yang paling mampu untuk berkuasa. Selama pertempuran ini, Horus kehilangan satu mata, dan Set terluka parah. Tetapi Horus selalu menang dalam pertempuran. Dalam versi lain cerita tersebut, persidangan berlangsung selama 80 tahun, sampai dewa yang frustasi beralih ke Dewi Bijak Neit, mediator perselisihan, yang memerintah untuk mendukung Horus. Dia menyarankan agar Set diberi pemerintahan di daerah gurun, sementara Horus memerintah lembah Sungai Nil yang subur. Sebagai hiburan, dia mengusulkan Set juga harus diberikan dua dewi asing sebagai permaisuri, Dewi Pejuang Anat dari Suriah dan Astarte, Ratu Surga dari Venesia. Versi cerita ini menjelaskan bagaimana Set dikaitkan dengan orang-orang dari negeri asing dan juga daerah gurun. Horus disembah dengan cara yang sama seperti dewa-dewa lain di Mesir. Kuil-kuil dibangun sebagai rumah bagi dewa, dan patungnya ditempatkan di dalam tempat suci di mana hanya imam kepala yang diizinkan untuk mengunjunginya. Pendeta kultus Horus semua laki-laki karena mereka mengasosiasikan diri mereka dengan Horus dan mengklaim perlindungan dari ibu Isis mereka. Tugas pendeta merawat kompleks kuil yang seperti yang lainnya dibangun untuk mencerminkan kehidupan akhirat. Kolam refleksi kuil itu adalah danau lili atau danau bunga, di mana jiwa-jiwa orang mati yang dibenarkan didayung oleh tukang perahu ilahi bernama Rabhet. Kuil adalah istana akhirat dan rumah bagi dewa, dan halamannya yang dihiasi dengan bunga adalah tamannya. Pemujaan Horus di Mesir sebagaimana telah dicatat sudah hampir ditinggalkan pada saat mitos Osiris dan Isis menjadi populer. Sekte Isis menjadi sangat populer sehingga pemujaan terhadap dewi melakukan perjalanan melalui perdagangan ke Yunani dan kemudian ke Roma, di mana itu menjadi tantangan besar bagi agama baru Kristen pada abad ke-3 sampai ke-5. Horus bepergian bersamanya dalam bentuk Horus sang anak yang memengaruhi ikonografi Kristen, perawan Maria, dan anak Kristus. Tidak diragukan lagi bahwa kehidupan Isis memengaruhi kekristenan, mula-mula melalui konsep Tuhan yang meninggal dan membangkitkan, yang kembali dari kematian untuk menghidupkan orang-orang, kehidupan kekal melalui pengabdian kepada dewa, citra ibu dan anak perawan, dan bahkan corak merah dan karakteristik iblis dalam Kristen. Namun ini bukan untuk mengatakan bahwa kekristenan hanyalah kultus Isis yang dikemas ulang, atau bahwa Horus adalah prototipe dari Kristus yang bangkit. Horus juga melalui 4 anaknya mengawasi dan menjadi teman bagi orang mati, tetapi terutama dewa yang hidup. Dia adalah dewa yang jauh, yang bisa mendekat pada saat dibutuhkan, yang dapat diandalkan, saudara yang peduli, pelindung, dan pembimbing seseorang melalui bahaya kehidupan. Dia berbagi karakteristik ini dengan dewa-dewa lain dalam budaya di seluruh dunia hingga hari ini. Tetapi bagi orang Mesir, dia sepenuhnya unik, karena Horus adalah milik mereka. Terima kasih sudah mampir. Silahkan komen untuk saran dan kritiknya.